kondensasi turbulen. Jadi kalian disuruh nebak dulu seperti pendidikan. Ya. Nebaknya yang mana? Nah ini tidak seperti pendidikan. Kita pasti nebaknya di pendidikan inti dan biasanya selalu begitu soalnya pasti betul di pendidikan inti. Nah, yang ini enggak. Kalau kalian nebak laminer belum tentu. Mungkin aja dia di laminer bergelombang atau malah di turbulen. Atau kalau kalian menebak yang tengah-tengah, laminar bergelombang, belum tentu. Bisa jadi dia laminar, bisa jadi dia eh, turbulen. Jadi eh, biasanya ini memang nggak cukup sekali ya. Kalau tebakan kita salah ya kita harus ulang lagi ya, menghitung, sesuaikan dengan area daerahnya di mana daerah atau rejim ya. Daerah itu sama dengan rejim. Apakah dia di laminar, apakah laminar bergelombang atau di turbulen. Coba lihat contoh soalnya. Kalau nggak salah, saya punya nggak ya untuk nah ini dia contoh soal kondensasi ada. Nanti saya share di grup ya. Coba kita lihat. Nah ini dia ya. Contoh ini saya ambil dari buku Sengal nomor 1044. Kalian boleh lihat di belakang di buku Sengal ya. Dari nomor 1044 mana buku Sengal. Nah ini dia ya. Dari di bab 10 ya. Bab 11 itu supaya kita bisa langsung di atasnya. Dari nomor 1044 ya. 1044. Nah, ini dia ya. Ini. Jadi soalnya ini 1044 ya. Jadi tentang kondensasi film ya. Ini saya sudah berikan di dalam bentuk Word. Jadi kalian bisa pelajari sendiri nanti kalau misalnya ada yang masih belum jelas ya. Oke, kita coba baca bersama ya. Nomor 1044. Uap jenuh ya. Pada tekanan 1 atmosfer terkondensasi ya pada plat vertikal ini platnya ya, yang tingginya 3, lebarnya 5 ya, tingginya 3, lebarnya 5 ya, yang dijaga temperaturnya pada temperatur 90. Jadi permukaan plat ini temperaturnya 90 ya. Jadi bukan temperatur film tapi temperatur plat ya. Kemudian ini dijaga sementara di belakangnya itu ada pendingin. Jadi temperatur plat yang bersentuhan dengan udara luar ini yang 90. Di belakang plat ini, di belakang sana ya, di bagian belakangnya itu ada pendingin. Pendingin itu gunanya untuk supaya temperatur bagian plat, bagian sini, bagian yang bersentuhan dengan film ini tetap 90. Jadi di belakang itu ada pendingin ya. Karena di sini apa? Ini uap panas. Ini uap panas ya. Uapnya lebih besar dari 90, katakanlah 150 misalnya. Kita nggak tahu ya temperaturnya, ya. Katakanlah uapnya panas, jadi di sini pasti terjadi kondensasi karena temperatur di sini 90. Artinya apa? Jangan lupa temperatur jenuh untuk 1 atmosfer, tekanan 1 atmosfer adalah 100. Jadi kalau di sini uap panas, di sini temperaturnya 90, itu akan terjadi kondensasi. Ya, walaupun 90 panas ya. Tapi di sini jauh lebih panas. Kenapa? Karena temperatur jenuhnya adalah 100. Jadi kalau ini di bawah 100, ini 90 ini kan di bawah 100. Maka ini akan terjadi kondensasi. Karena ini uap panas lebih besar dari 100 temperatur uapnya. Oke, kita baca lagi ya. Jadi di bagian belakangnya ada pendingin ya. Jadi by circulating cooling water through the other side. Jadi di sisi belakang ini ada pendingin. Tentukan laju perpindahan panas kondensasi ke plat ya, dan B, laju di mana kondensasi jatuh ini ya, ini nih. Berapa laju yang jatuh ini laju aliran yang jatuh ini. M M ada titik di atas laju aliran massa. Jadi ini berapa yang jatuh? Kalian lihat, bisa lihat di gambar bawahnya itu ada film-film ini berjatuhan ke bawah. Jadi platnya itu kan cuma sampai 3 meter ya. Tapi dia kan jatuh terus. Jadi dia turun ke bawah dan ini nanti jatuh ke bawah ya. Nah ini berapa laju yang jatuh? Laju aliran massa yang jatuh ini M. Jadi yang
A dicari Q, yang kedua B-nya dicari M. Ya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita nggak tahu nih. Ini rejimnya rejim yang mana? Karena rumusnya beda-beda. Apakah dia laminar, laminar bergelombang atau turbulen? Ya, kita asumsikan dulu aja, ya. Kita ambil yang tengah aja ya. Jadi laminar bergelombang. Kita asumsikan dulu lah. Ini alirannya, areanya masuk daerah aliran laminar bergelombang, ya. Nah, langkah-langkahnya ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi kalian harus tebak dulu. Tebak dulu rejimnya di mana. Apakah dia laminar, laminar bergelombang atau turbulen. Kita yang ambil yang tengah yaitu WP laminar atau laminar bergelombang. Langkah kedua, kita hitung bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds, kemudian kita cek. Nah, kita cek apakah bilangan Reynolds berada antara 30.800. Kenapa? Karena kita asumsinya WP laminar. Laminar bergelombang itu bilangan Reynoldsnya antara 30 sampai 1.800. Kalau ternyata betul, boleh lanjut. Kalau salah, ulangi. Ya, kalau benar betul ya, kalau iya, lanjutkan menghitung H, H dulu. Sama seperti konveksi ya, kita mencari H dulu, baru cari Q. Masih ingat langkah sakti di perkal satu? Kalau di konveksi ada 4, ya, mencari bilangan Reynolds. Masih ingat? Kemudian mencari apa? Bilangan Nusselt yang apa? Ada 3 saudara lain bapak lain ibu, 3 saudara kandung, Nusselt, Prandtl, dan Reynolds. Ya. Pertama bilangan Reynolds dulu, kedua mencari bilangan Nusselt, ketiga mencari koefisien perpindahan panas H, baru terakhir mencari kalau nggak Q ya T. Yang ditanyakan biasanya itu kalau di konveksi ya, di perkal satu. Nah ini sama, bir. Dari bilangan Reynolds. Nah, kita nggak perlu mencari bilangan Nusselt di sini. Saudaranya nggak berperan. Kan ada 3 saudara tuh, Nusselt, Reynolds, sama Prandtl ya. Ah, di sini cuma bilangan Reynolds aja yang kita cari. Nanti kita bisa langsung mencari H. Jadi lompat. Jadi dari Reynolds, kalau di konveksi di perkal satu, Reynolds, Nusselt, H, sama Q atau T, ya kan? Nah ini lompat nih. H, mencari bilangan Reynolds, langsung cari H. Nggak usah lagi Nusselt. Jadi lewat. Jadi ini langsung bilangan Reynolds dulu. Kemudian kalau dia betul, rejimnya langsung mencari H. Habis itu baru dapat Q. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata tidak, ternyata bukan bukan WP laminar, ya kalian harus ulangi lagi langkahnya. Ya, jadi eh, kembali lagi kalau tidak ya. Oke, kita asumsikan ini adalah laminar bergelombang. Oke, kalau misalnya laminar bergelombang, ya, kalian bisa cari ya rumus dengan laminar bergelombang. Copy aja langsung dari slide ya, hanya copy aja ya. Ini nanti ininya ya, umumnya nanti ada open book ya, mudah-mudahan ya. Kalau mood saya baik, kita open book dan mood saya selalu baik ya. Oke, tinggal langsung copy aja, cari yang laminar bergelombang mana persamaan laminar. Nah ini ya, copy aja semua ya. Ini kopi, ini kopi semua ini saya kopi 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 semua ini ya, semua ini sampai bagian akhir ini ya. Kita kopi semua ya. Jadi semua persamaan di WP laminar ini WP laminar ya, laminar bergelombang. Nah, langsung lanjut ke ini persamaannya, yang ke langkah kedua ini menghitung bilangan Reynolds. Nah, menghitung bilangan Reynolds ya. Ini kita mencari bilangan Reynolds ya. Bagaimana caranya mencari bilangan Reynolds? Apa rumusnya mencari bilangan Reynolds? Nah, ini ya kalian boleh gunakan persamaan ini untuk mencari bilangan Reynolds ya. Ini ya jadi langsung aja untuk mencari bilangan Reynolds ini. Jadi langsung aja 4,81 ditambah 3,7 L. Tolong dilihat ya. Ini yang digunakan adalah L ya. L itu apa? L itu yang mana? 3 atau 5? Yang L di sini, rumus L ini, yang L ini, 3 atau 5? Yang L itu yang mana? L ini.
Nah, ini ya. Tolong dilihat tergantung bentuknya. Ini L ya. Kalau kalian lihat L di sini ya, tolong lihat bentuknya apa tadi? Plat ya. Nah, kalian lihat di gambar ini. Nah, ini. Kalau plat L itu yang ini. Jadi lebar, bukan ini ya. Jadi yang lebarnya L itu ya, bukan tinggi ini ya. Nah, kalau untuk silinder vertikal itu dipakai tuh D, pengganti L-nya. Nah, kalau di horizontal, ini L-nya. Jadi tinggi tinggi apa silinder ini ya. Itu ya, yang namanya L itu yang ini. Jadi kalian lihat aja di gambar ini, L itu adalah yang ini. Berarti di sini di soal tadi, berarti L-nya yang mana? Berarti L-nya yang ini adalah yang 5. 5 ya, bukan 3. Ya, jangan keliru ya. Ini banyak juga yang keliru nih, ngambil yang 3 padahal yang ini adalah yang L itu adalah yang 5 ya. Oke, kita masuk saja. L sudah ada. Sekarang kita cari konduktivitas cairan L ya. Kemudian temperatur jenuhnya. Kalau temperatur jenuh pada apa 1 atmosfer berarti 100 ya, 100 derajat Celcius ya. Jadi ini enak, ini langsung dapat ya. T saturatnya ya. Ini diketahui TS-nya kan. TS-nya ada 90 kan, temperatur permukaannya kan. 90 ya. Temperatur permukaannya ada. Jadi tinggal kalian mencari sifat-sifatnya. Ada KL, konduktivitas cairan, kemudian mu L, viskositas cairan, kemudian ada apa? Ini viskositas dinamik cairan, yang ini viskositas kinematik ya, atau ini yang kinematik saya lupa antara dua ini ya. Oke. Nah, kita coba cari yang belum ada untuk mencari bilangan Reynolds ini. Jadi sifat-sifatnya. Jangan lupa, yang namanya sifat-sifat itu adalah temperatur dari apa namanya rata-rata temperatur film. Jadi temperatur permukaan ditambah temperatur jenuh dibagi dua ya. Jadi untuk mencari sifat-sifat ini kalian harus cari pada temperatur 95 kecuali HFG ya tolong ya kecuali HFG. HFG kalian cari pada temperatur jenuhnya yaitu 100. Kalau yang sifat-sifatnya ini kalian harus cari temperatur film ditambah temperatur permukaan. Temperatur film ini ya sama dengan temperatur permukaan ditambah dengan temperatur jenuh dibagi dua. Jadi temperatur permukaannya adalah 90 ya. Ini temperatur permukaannya 90 ya. Temperatur jenuhnya karena dia tekanan 1 atmosfer adalah 100, jadi 90 tambah 100 bagi dua. Jadi cari pada temperatur 95 ini ya yang saya beri warna yang lain aja ya. Warna 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 hijau ini ya. Nah, ini ya. Ini 95 ini ya. Saya boldin ya. Nah, ini ya. Jadi temperatur yang kalian lihat itu 95 ya. Untuk mencari yang selain HFG ya. Nah, coba apa yang kita butuhkan ya KL, mu L, kemudian ada VL itu ya. Nah, coba kita lihat di tabel ya. Tabel appendix 1 cari yang untuk apa ini? Air ya. Air itu di mana? Tabel A9 ya. Cari di tabel A9 terus ya tabel A9, tabel A9, tabel untuk air, tabel A9, A7, 8. Nah, ini dia tabel A9. Nah, ini ya, ini ada apa? Saya buat lebih ini ya. Nah, ini kelihatan ya di layar ya. Saya besarin dikit 75 ya. Nah, ini ya. Nah, saya geser dikit ya. Bentar. Oke. Oke ini ya. Ya. Nah, ini kalian cari yang 95. Nah, ini berarti jangan yang 100, jangan yang 90 ya. Ini yang 95 ya. Ini sebenarnya saya bedain dulu ya. Ini ya. Ini ya yang 95 ya. Nah, ini yang 95 ini ya. Ini 95 ya. Nah, ini. Jadi apa yang mau kita cari?
Nah, ini yang kita mau cari KL, KL ya. Jadi konduktivitas termal cairan mana KL? K, K, ini K ya. Kita lihat ini K, kemudian ini yang 95. Jadi 0,677 ya. Ya, jangan salah ya. Ini banyak sekali yang keliru ya. Jadi ini ngambilnya tengah-tengah antara temperatur film kemudian ditambah maaf temperatur permukaan dengan temperatur jenuh dibagi dua ya. Ini ya. Jadi yang ini 0,677 ini KL ya. Kemudian jangan lupa juga ini satuannya ya. K 0,677 berarti nggak perlu diubah ya. Kemudian kalau mau dijadikan kilowatt dikalikan 10 makan min 3 aja. Kalau mau dijadikan kilowatt, tapi kalau nggak ya biarin aja ya, nggak masalah ya. Kemudian mu L, mu mana mu? Nah ini mu L, mu, ini mu L ya. Nah ini 0,297 kali 10 pangkat min 3 ini ya. Jadi 0,297 kali 10 pangkat min 3. Kemudian VL, VL ini adalah viskositas eh, kinematik. Nggak ada di sini ya. Nggak diberikan ya. Viskositas kinematik ada di sini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, gampang ya. Viskositas kinematik adalah viskositas dinamik dibagi rho ya. Jadi ini 0,297 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan densitasnya. Cari densitas apa ini? Cairan ya. Nah, cairan. Nah, ini 961,5 ini densitas cairan. Rho L. Jadi sama dengan ini. Jadi ini adalah viskositas kinematiknya ya, kinematik. CPL, CP ini CP 4212 ya. Kemudian ada lagi eh, nah ini dijadikan satuannya kilojoule. Kita jadikan kilojoule semua nggak apa-apa ya. Kalian mau jadikan tanpa kilo atau mau dijadikan kilo monggo aja ya. Nah, ini kalian harus bedakan waktu mencari HFG ya. Mencari HFG bukan pada temperatur 95, tapi cari yang di temperatur 100. Ini HFG-nya. Ini HFG-nya berapa jadi? 2257. Yang 100 ini ya, bukan di 95 ya. Tolong ini karena jauh nanti hasilnya ya. Ini 2257. Jadi yang ini adalah 2257 ya, HFG-nya. Bukan yang 2270. Jangan salah ya, HFG aja itu harus pada temperatur jenuh karena temperatur jenuhnya adalah 100 ya. Nah, pakai rumus yang tadi di slide ya. Mau pakai yang mana? Ada dua ya. HFG mana tadi HFG? Oh maaf, bentar. HFG mana HFG? Ini dia. Kalian mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini? Mana menurut kalian ini yang cocok dengan contoh soal ini? Apakah pakai untuk yang persamaan di atasnya atau mau pakai persamaan yang di bawah? Ya, untuk kasus seperti ini, kalau dia nggak dibilang apakah dia superheated atau dia subcool, kalian ambil aja yang paling simpel. Berarti yang paling atas ya. Jadi persamaannya nggak sebanyak yang di bawah kan. Itu akan kita ambil yang atas saja ya. Nah, ini untuk mencari HFG bintang karena ini kondensasi ya. Kalau HFG biasa tuh dipakai waktu kalian bahas di contoh soal apa pendidikan. Pendidikan tuh pakai HFG biasa. Yang untuk kondensasi pakai HFG tanda bintang di atasnya ya. Nah, ini ambil T saturatnya 100, TS-nya 90, kemudian ini adalah HFG-nya 2257, CPL-nya ini, CPL-nya adalah 4212 ini ya, 4212. Jadi tinggal dijadikan ini, masukkan 2257 satuannya kilojoule ya. Makanya kita jadikan kilo semua ya. Jadi kita jadikan satuannya kilo semua. Makanya ini 2257 kilojoule ini ya. Kemudian di sini 0,68, ini 0,68-nya CPL. CPL-nya adalah mana CPL-nya? Ini CPL-nya ya. Ini kita jadikan kilojoule ya. Jadi 4,212 ya. Jadi 4,212 kali 100, temperatur jenuhnya 100 dikurangi temperatur permukaannya adalah 90. Dapatlah 2285,64 ya. Itu adalah HFG bintang.
Nah, langsung masukkan semua. Berarti udah ada semua ya. Ya, kita sudah ada semua. Kalian tinggal masukkan semua ya. Masukkan 4,81, kemudian kali 3,7. L-nya itu adalah, oh maaf ini saya salah ya. L-nya harusnya 5 ya. Bentar, sebentar. Eh, saya lupa. L itu yang 5 atau yang 3 ya? Yang ini. 5 apa 3? Yang 5, Pak. Yang 5 ya. L ini adalah, oh bukan, maaf. Sorry, keliru. Tolong, ini buku ini juga suka menyesatkan ya. Ini nih L ini ya. L ini adalah tinggi pelat vertikal. Mohon maaf, tadi saya keliru. Tolong dilupakan yang tadi. Saya kira L itu yang dari gambar tadi. Bukan, ternyata ini. Bukan, ini L ya. L itu adalah tinggi. L ini adalah tinggi. Bentar saya pakai itu, pakai pakai pointer dulu. Ya, tolong ini ya. Tolong dilupakan yang sebelumnya ya. L itu adalah tinggi plat vertikal, bukan L ini ya. Maaf saya keliru, saya lupa ya. Jadi bukan bukan L ini ya, bukan L ini. Tolong dilupakan ya. Ya, ya L itu adalah L ini tinggi, berarti tinggi plat vertikalnya, bukan lebar. Kalau ini lebar, ini tinggi ya, ini tinggi. Yang plat vertikalnya berarti yang tingginya ya. Jadi yang tingginya itu adalah, mohon maaf ya, yang tadi dilupakan sebelumnya ya. Yang tadi saya bilang bahwa L-nya itu adalah, itu salah itu ya, salah. Yang ini yang benar ya. Jadi eh, kembali ke sini ya, jadikan satu halaman aja. Ini ya. Jadi L yang diambil itu adalah yang 3 ya. Jadi mohon maaf tadi ya, yang ini ya, plat vertikalnya yang 3 ini yang kita L. Bukan yang ini. L itu adalah tinggi platnya. Tinggi plat vertikal. Jadi yang 3 ini ya. Jadi ini 3 ya. Jadi ini 4,81 kali 3,7 kali, saya terlalu besarin ya. Zoomnya 150 aja ya. Bentar ya. 150. Ah, ini ya. Jadi ini ya, ini 3 ini adalah L ini. Kemudian K-nya ini adalah 0,677 ini K ya. KL ini ya. Kemudian T jenuh adalah 100 dikurangi 90, yang ini dibagi ini ya, mu L. Mu L-nya mana, mu L? Mu L. Ah, ini ya, 0,297 kali 10 bahkan min 3 ya. Kali kemudian HFG bintang ini yang baru kita dapat ini. Jadi dijadikan ini apa namanya, kilojoule ya. 2285,64 gitu ya. Kemudian dikalikan, ini ada gravitasi pangkat sepertiga ini, kemudian dipangkati 0,82. Ini agak repot memang waktu menghitung di kalkulator. Hati-hati ya. Banyak yang keliru juga waktu menghitung di kalkulator. Jadi tekniknya waktu kalian mau menghitung ya, hitung dulu bagian dalam dulu. Jumlahin dulu semua yang kira-kira ada pangkatnya ya, pangkatin dulu aja yang bagian dalam. Baru kemudian kalian kumpulin semua, baru pangkatin yang 0,82 ini ya. Baru dipangkati terakhir ini 0,82 ya. Nah, nanti kita dapatkan bilangan Reynolds-nya eh 1107,32. Apakah betul ini daerah Wavy Laminar 1107,32? Betul ya? Karena WP Laminar itu antara 30 sampai 1800. Berarti ini benar. Kebetulan benar ya. Jadi tebakan kita di tengah tadi betul ya. Jadi nggak perlu lagi ngulang dari awal. Kalian boleh lanjut. Karena memang ternyata bilangan Reynolds-nya itu antara 30 sampai 1800, yaitu daerah laminar bergelombang atau WP laminar. Boleh lanjut. Ya, kalau misalnya kalian mau lanjut, tinggal mencari langsung apa, setelah mencari bilangan Reynolds langsung lompat, nggak ada lagi bilangan Nusselt, langsung lompat mencari
koefisien perpindahan panasnya, yaitu pakai yang ini atau pakai yang ini. Nah, terserah. Ya, kalau yang ini kalian harus double nyarinya. Harus cari H vertikal yang laminer. Ya, cari yang H vertikal ini dulu, mencari H vertikal, oh nggak ada di sini ya, di ini. Baru cari sekalikan ini. Mending pakai yang ini boleh. Ya, langsung aja cari cari koefisien perpindahan panas untuk vertikal untuk area laminar bergelombang. Boleh pakai langsung ini ya. Nah, kita langsung pakai yang ini ya. Oke, langsung saja. Bilangan Reynolds-nya tadi sudah kita dapat berapa ini? 1107,32 ya. Kemudian ini kenapa ini yang warna hijau tolong diganti? Apa ada yang keliru saya? Nanti saya coba cek ya. Ini sudah lama saya nggak lihat-lihat ya. Sudah dapat H dengan menggunakan persamaan ini karena bilangan Reynolds sudah ada, KL sudah ada, dan semuanya sudah ada informasinya. Kalian tinggal dapatkan. Jadi Q. Jadi setelah ini cari Q. Nah, biasanya pertanyaannya, kalau nggak cari Q, kayu T, cari T. Ini yang dicari adalah Q. Ini jawaban yang A. A itu kan dicari Q kan? Ya, ini kita mencari yang jawaban yang untuk soal nah ini A ini ya, yang A ini ya. Jadi yang dicari adalah Q ya. Jadi dari H bisa langsung menggunakan H kali A, T saturat dikurangi T jenuhnya. Dapatnya 942,87 ya. 942,87 ya. Nah, kalian boleh cek dengan kuncinya. Kita bandingkan dengan kunci ya. Nah, ini 942, 942. Tadi 942,87 ya. Ini kayaknya sudah benar ya, berarti ini sudah saya perbaiki ya. Ini tadi sebelumnya mungkin eh, tadi salah hitung ya. Jadi yang ini saya hapus saja ya. Ini tadi saya kan salah hitung ini karena ini tadi ya. Menghitung ini rumit ya, panjang. Maka saya pakai kalkulator ini salah hitung di awalnya ya. Jadi hati-hati ngitung ini ya. Ini pangkat 0,82, di dalamnya ada pangkat sepertiga. Jangan salah ya. Jadi ini saya hapus saja langsung ya. Ini nggak perlu lagi. Yang warna hijau tolong diganti sudah nggak ada lagi. Oke, ya saya save aja ya. Jadi dapatnya 942,87. Jadi kalau mau dibulatin sebenarnya 943, tapi nggak apa-apa ya. Karena ini hitungannya banyak. Jadi ya nggak beda jauh lah dengan solusinya adalah 942 ya, 942. Itu laju perpindahan panas. Jadi antara permukaan plat dengan udara di sekitarnya yang di sini terbentuk lapisan film, ya kondensasi film. Kita cari yang B. Berapa sih laju aliran massa yang menetes? Nah, kalau sudah dapat Q, kalian bisa cari M. Masih ingat ya? Q sama dengan M kali HFG. Di sini HFG yang dipakai adalah HFG bintang, ya. Nah, karena itu termo ya. Q sama dengan itu ada di termo juga, ada di perpindahan panas juga ya. Jadi laju perpindahan panas itu sama dengan laju aliran massa dikalikan dengan HFG, itu adalah panas laten. Jadi Q laten itu sama dengan laju aliran massa dikalikan HFG. Jadi yang ini Q ini saya tambahin di sini ya. Q sama dengan panas laten. Panas laten ya untuk kondensasi, makanya dipakai adalah yang bintang. Ini saya tambahin di sini. Jadi makanya kita pakai HFG bintang ini. Jadi udah dapat, kalau Q udah dapat 942,87 atau kita bulatin aja 942 ya. Kemudian HFG bintang sudah ada. HFG bintangnya tadi ini 2285,64 ya. 2285,64 dapat nanti hasilnya laju aliran massa tinggal Q dibagi HFG ya. Yang ini saya ini ya, sini subscript ya. Kontrol nggak mau ya. Ini subscriptnya mana ini? Ini aja. Ini FG itu yang bawah ya. Jadi ini bukan bukan FG bukan F kali G ya. Ini H FG ya. Ini juga ini subscript. Saya belum sempat itu apa mengeditnya ya. Bentar saya cek ubah dulu ya. Oke, nah ini ya. Dapat Q dibagi HFG bintang. Ya, ini adalah 942 dibagi ini dapatnya 0,412. Ini saya simpan.
Kita coba lihat kuncinya 0,412. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum saya share untuk kelas A dan kelas B ya. Contoh soal koordinasi ya. Di mana tadi saya simpan untuk soal dia ya. Sudah saya share di grup ya. Nanti coba ini kalau misalnya ada yang kurang jelas ya, bisa kalian apa? Ini kelas apa yang saya share tadi B ya? Saya share ke kelas A ya. Oke. Ada pertanyaan apa di sini? Yang membahas ini kebetulan betul ya. Ya ini nilai bilangan Reynolds pas antara dalam film ini antara 30 sampai 1.800. Bagaimana kalau ternyata ini dapatnya kecil, dapatnya 20, berarti salah. Nah, kalian harus ulangi lagi mencari yang apa yang ininya tetap ya. Sifat-sifat nggak berubah ya, sifat-sifat nggak berubah. Tapi mulai dari langkah kedua, jadi langkah kedua yang kalian ini, langkah kedua itu harus kalian mulai. Jadi hitung kalau salah jangan dari awal ya, dari langkah ke jangan hitung sifatnya nggak perlu lagi. Mulai dari langsung hitung apa di bilangan Reynolds-nya aja. Langsung 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau salah ya, tapi kalau benar ya lanjut aja ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Pak izin bertanya. Sebelumnya Ya, saya berarti ketemu Kang Ginas. Jadi kalau misal eh, apa namanya hasil bilangan Reynolds-nya itu kurang dari 30 atau lebih dari 1.800 itu berarti yang salah perhitungannya ya Pak, bukan salah angkanya. Maksudnya hasil perhitungannya perlu dihitung lagi gitu Pak ya, tapi dengan rumus yang sama. betul, betul. Ya, Ya Pak. jadi misalnya tadi ya, kalau misalnya ternyata kita dapatnya bukan 1.000 tadi bilang ini ya, dapatnya bukan 1.100 atau kita dapatnya katakanlah 1.900. Kalian dapatnya 1.900, artinya kan salah. Bukan dalam apa rejim WP laminar ya. Karena WP laminar itu kan 30 sampai 1.800. Tapi kalau misalnya kita dapat katakanlah ini 1.900, berarti dia turbulen ya. Kita harus ulangi mulai dari langkah dua. Langkah dua ini menghitung bilangan Reynolds, habis itu mencari Q, mencari H, habis itu mencari T, mencari H, mencari Q, habis itu cari yang B ya. Jadi nanti menghitung bilangan Reynolds itu harus dari awal lagi. Bilangan Reynoldsnya hitung lagi. Nah, pakai yang rumus untuk turbulen. Nah, ini. Nih, kalian bisa lihat di layar ya. Panjang ya. 151 bilangan per anda tambah 253. Kalian hitung lagi. Ya, hitung lagi dan pastikan dia di atas 1.800. Ya, kalau ternyata enggak, kecil, bisa jadi dia kecil. 30 berarti salah. Bisa jadi salah lagi. Ya, tapi jarang, jarang. Biasanya kalau kita sudah lihat bilangan Reynolds percobaan pertama tadi ya 1.900, ya biasanya dia lebih dari 1.800 ya. Pasti di atas 1.800 kalau kita hitung. Mungkin nggak sama dengan waktu menghitung yang 1.900 tadi. Mungkin ini lewat di ke 2.000-an atau berapa. Ini biasanya percobaan kedua benar. Kalau percobaan pertama salah. Syukur-syukur percobaan pertama langsung betul. Kita nggak perlu uh, ngulang lagi. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Nanti lanjut ya acaranya sama ya. Nanti bilangan Reynolds dulu, habis itu mencari H ya, habis itu baru dari Q gitu ya. Kemudian baru lompat pertanyaan B mencari laju aliran massa tadi. Ada lagi?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Kita absen dulu ya. Sebelum kita bubar, kita absen sebentar ya. Eh, siakang nih. Ini kelas A dulu ya, sebentar ya. Kelas A dulu kita absen. Kita sudah bahas tentang kondensasi ya. Kondensasi, ini ya. Kondensasi, kita absen sebentar. Johan Junaidi ada? Hadir, Pak. Ya. Muhammad Bahrul Ulum. Muhammad Bahrul Ulum, nggak ada. Bagus Pajar. Bagus Pajar, nggak ada. Adrian Wijanarko, Hadir nggak Pak. ada. Aryan ya. Ya Ya, hadir Pak. ya. Kemudian Naupal Payas, Hadir, Pak. udah. Algipari Ramadan, Hadir Pak. udah. Muhammad Itzar, Hadir Pak. ada, Hadir. ada. Muhammad Rafi Padilla, Hadir Pak. Muhammad Naupal Suwandi, Muhammad Naupal Suwandi, ada. Muhammad Dafa Saputra, Muhammad Dafa, ada. Fatah Maulana, Hadir, Pak. Abdul Aziz Al Afghani, Abdul Aziz, Hadir, Pak. ada, ada. Ada, Pak. Yohanes Adi Pangestu, Yohanes, ada. Ahya Rijal Wahid, Ahya, yang ada, ada. Oh. Arya Guna Pamungkas, Hadir, Pak. Rati Widianto, Hadir, Pak. Muhammad Hilmi Majid, Hadir Pak. Samuel Klip, Samuel, nggak ada. Muhammad Rifki Priyadi, Hadir, Pak. Muhammad Najab, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ataya, Hadir Pak, hadir. ada yang belum di absen? Samuel ada? Yohanes nggak ada ya? Naufal Suwandi, Dapa Saputra nggak ada. Bagus Pajar, Muhammad Bahrul Ulum nggak ada. Sudah semua ya, Maaf, Pak. absen ya. Saya Yohanes dipanggil itu, Pak. Ya. Yang nomor berapa? 134, Pak. 1, 3, 4. Oke, ada lagi? Masih, Pak. Ada lagi? Kelas A? Kelas A? Udah semua ya? Saya simpan ya. Oke, kita beranjak ke kelas B. Tolong nanti divalidasi ya. Kelas B. Adi Nur Cahya. Adi Nur Cahya hadir, Pak. Nggak ada. Muhammad Irfan Paujan. Muhammad Irfan. Nggak ada. Farel Raihan. Farel Raihan. Nggak ada. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Ada. Restu Hadir, Pak. Triadi. Restu hadir Pak. Ada. Febrian Trian. Febrian Trian Firdaus. Nggak ada. Putri Mutia. Hadir Bapak. Oke. Adi Purnomo. Hadir, Pak. Danda Gilang. Hadir, Pak.
Muhammad Daniel Putra, Hadir, Pak. Albert Wijnaldi Lu, Hadir, Pak. Albert ada? Hadir, Pak. Ada. Hadir, Pak. Daniel Autinus Liandri, Daniel nggak ada. Nawal saja, Hadir, Pak. Nawal Hadir, Pak. ada. Suaranya kecil sekali. Muhammad Aditya Ilham, Muhammad Aditya Ilham nggak ada. Jaki Ramdhani, Hadir, Pak. Septian Maesa Dinata, Hadir, Pak. Alip Imanuddin, Alip Hadir, Pak. ada? Ada. Muhammad Koni, Hadir, Pak. Ramudita Al-Hafid, Hadir, Al-Hafid, Pak. Dimas Aditya, Hadir, Pak. Mas, Hadir, Muhammad hadir. Fauzi Nugraha, Hadir, Pak. ada. Ada yang belum di absen kelas B? Kelas B, udah semua ya? Kalau udah, bisa simpan. Saya Pak, Ya, Muhammad Aditya Ilham, nomor berapa? NIM Oh, 088. ini. Ada lagi kelas B. Kelas B, Terima kasih Pak. udah semua? Kalau udah semua saya simpan ya. Pak. Kalau nggak ada lagi kita cukupkan sampai hari ini ya. Sampai jumpa kembali. Minggu depan masih ada nggak? Pak. Libur ya? Iya, Pak, sudah libur, Atau Pak. ya, kalau gitu setelah Lebaran ya. Saya ucapkan ini ya, selamat Saya, Pak. Lebaran bagi yang merayakan. Nanti kalau ini ada apa-apa, ada pertanyaan-pertanyaan via Japri aja, via WA juga nggak apa-apa atau di grup ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Ada tadi siapa? Kenapa? Lu? Jadi ada yang mau ini?